Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 30 Desember dalam Oktav Natal. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki sabdamu mengendap dan meresap di dalam hati kami. Semoga kami setia mewartakan sabdamu, agar Engkau pun tinggal di dalam hati sesama kami, dan dengan demikian kami dapat hidup saling mengasihi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 2 ayat 38 sampai 40. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga kita semua hari ini dalam keadaan baik dan selalu sehat. Bagi kita, orang tua, hal yang terpenting adalah pendidikan anak-anak kita. Dan kita semua tentunya berharap agar anak-anak kita ini dapat bertumbuh besar, dewasa dan menjadi dan sukses di dalam entah sekolahnya, pekerjaannya, dan dalam hidupnya, menjadi orang yang berguna bagi bangsa, negara, serta gereja. Pendidikan anak memang amat penting dan mungkin terpenting dalam hidup berkeluarga. Seperti yang dibuat oleh keluarga Kudus Nazaret, yang dilakukan oleh Yusuf, Maria, bagaimana ia membuat anak Yesus bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah itu ada padanya. Itulah yang dikatakan di dalam bait terakhir sabda Tuhan kita hari ini. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi, orientasi dan pusat seluruh keluarga Kristiani tetaplah Tuhan Yesus. Kristus harus tumbuh besar dalam diri anak-anak kita, dalam diri kita semua, keluarga dan komunitas. Kristus mesti menjadi pusat perhatian dan fokus utama dalam seluruh perjalanan hidup, keluarga, dan komunitas kita. Yesus Kristus harus bertumbuh, harus bertambah besar pengaruh dan perannya dalam hidup setiap hari untuk kita semua, anak-anak kita, dan seluruh anggota keluarga
komunitas kita itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Kristus dijadikan pusat perhatian, maka keluarga, komunitas kita itu akan selalu memberi waktu untuk berjumpa dengan Tuhan, berdoa kepadanya, dan selalu berusaha menghidupi semua ajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan cinta kasih, penuh pengorbanan, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri yang rela wafat demi keselamatan kita umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Kristus menjadi pusat perhatian, maka berbagai buah Roh Kudus seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri akan berlimpah dalam hidup kita, ada di tengah-tengah keluarga dan komunitas kita. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita sungguh mengedepankan, mengutamakan pendidikan iman di tengah-tengah keluarga kita, di mana Kristus menjadi pusat, menjadi dasar dalam membangun fondasi keluarga dan komunitas kita, sehingga apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu bisa kita wujudkan dalam hidup kita, supaya Yesus semakin bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya, ada di tengah-tengah keluarga dan komunitas kita. Sudah lahir penebus, mari kita datang padanya. Dialah Yesus Kristus, pembawa sukacita. Di langit awan hening, terdengar nyanyi dan suling pada para gembala, datang warta bahagia, sudah lahir penebus, mari kita datang padanya. Dialah Yesus Kristus, pembawa sukacita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.